Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dan pemirsa, kembali Aceh TV bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Aceh, Dishub Komintel DRA UNDP didukung oleh Multi Donor Fund menggelar talk show tentang masa depan pendidikan kebencanaan di Aceh. Pemirsa, di provinsi yang rawan bencana seperti di Aceh ini memang pendidikan kebencanaan ini merupakan hal yang sangat penting guna memastikan bahwa generasi penerus, generasi baru di Aceh memahami risiko bencana yang mereka hadapi dan melakukan tindakan-tindakan untuk hidup lebih aman di waktu mendatangnya. Kalau kita perhatikan Indonesia secara umum dan Aceh berada di Ring of Fire yang disebut sangat rawan terhadap risiko bencana. Kita sudah melihat bagaimana dahsyatnya gempa, tsunami, dan juga di beberapa daerah di Provinsi Aceh kita terjadinya banjir bandang lain sebagainya. Dan baru-baru ini di Kota Banda Aceh di beberapa wilayah seperti Nesu, Lemlagang, dan Mibo juga diterjang oleh angin puting beliung. Nah, hal seperti ini membutuhkan suatu pemahaman bagi masyarakat Aceh bagaimana mengantisipasinya untuk pengurangan resiko bencana. Dan inilah yang coba kita bahas. Pendidikan kebencanaan ini telah dimasukkan dalam kurikulum, bagaimana masa depannya ke depan. Kita coba membahasnya pada pertemuan kali ini dan 3 narasumber telah hadir bersama kita pemirsa. Langsung saja kita berkenalan. Yang pertama, di samping saya yang tidak asing lagi, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Dr. Andes Ansyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kali ya Pak ya, berumpuh. Mudah-mudahan ya pertemuan manfaat hikmah dan ini menarik untuk kali ini masa depan pendidikan kebencanaan di Aceh. Terima kasih Bapak yang telah hadir dan juga bersama kita pemirsa ada Ibu Nurhayati SPD, Kepala Sekolah Dasar Garut Gece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Rekan-rekan guru-guru yang lain dan murid ya. Ini untuk mungkin sedikit untuk UN mungkin Bu, bagaimana persiapannya juga ini untuk anak-anak? Alhamdulillah kita sudah persiapkan anak-anak, sudah kita berikan latihan mulai sore hari. Ya, baik Ibu. Dan juga yang terakhir ada Bapak Fahmi Yunus, National Project Coordinator DRA UNDP untuk bidang pendidikan dan kesadaran publik atau kesadaran masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini segar sekali ini Bang Fahmi ya kelihatannya ya. Dan ini menarik, saya langsung mulai saja ini dengan Bang Fahmi ini Bang. Pendidikan kebencanaan di Aceh nih Bang. Apa yang dimaksud sebenarnya dengan pendidikan kebencanaan ini Bang? Ya, sebelumnya saya mungkin mau keras baliknya bagaimana sejarah pendidikan kebencanaan itu dianggap penting. Kalau kita mau lihat secara payung hukumnya, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu memang disebutkan bahwa tentang pendidikan, pelatihan, penyuluhan atau apa saja tentang penanggulangan bencana adalah menjadi hak masyarakat. Jadi sebenarnya pendidikan kebencanaan ini adalah hak masyarakat sebenarnya. Kemudian juga dilanjutkan dengan adanya surat edaran Menteri Pendidikan tahun 2010 nomor 70A bagaimana yang menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan kebencanaan dan strategi integrasi pendidikan kebencanaan di sekolah. Jadi inilah selain ada satu kerangka Hyogo Framework Action tahun 2005, dasar-dasar ini yang menjadi alasan kita kenapa kita concern kepada pendidikan kebencanaan di Aceh. Kemudian kita paham juga bahwa Aceh termasuk wilayah di Indonesia yang paling rentan terhadap ancaman bahaya ya atau bencana. Kita tahu pengalaman 2004, kemudian banjir-banjir yang terjadi setiap tahun, bahkan berdasarkan baseline survei yang pernah kita lakukan, itu banjir itu adalah bencana yang paling sering terjadi di Aceh. Maka kita melihat harus ada upaya yang sistematis, baik struktural maupun non-struktural, agar kebencanaan ini, ilmu-ilmu tentang kebencanaan, ilmu-ilmu tentang pengurangan risiko bencana dapat dipahami oleh masyarakat. Makanya kita masuk melalui pendidikan kebencanaan secara formal melalui institusi sekolah. Dalam hal ini kita bersama Dinas Pendidikan Provinsi sudah mulai mencoba menerapkan integrasi pendidikan kebencanaan. Itu mungkin bagaimana backgroundnya. Iya, baik. Kemudian yang telah dilakukan oleh pendidikan kebencanaan ini langkah-langkahnya dan tadi
Bang Fahmi sebutkan ini juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pihak-pihak lain mungkin yang perlu terlibat dalam hal ini. Ya, sebenarnya inisiasi ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 ya, setelah tsunami. Kemudian ada ratusan lembaga NGO, baik lokal maupun internasional yang bekerja di Aceh, yang fokus pada pendidikan kebencanaan. Sehingga setelah tsunami saat itu terbentuklah satu forum yang namanya ADEF, Aceh Disaster Education Forum, atau Forum Pendidikan Kebencanaan Aceh gitu. Nah, dalam forum itu kurang lebih ada 40-an organisasi, baik lokal maupun internasional yang concern, yang fokus terhadap pendidikan kebencanaan. Kemudian melalui ADEF inilah upaya-upaya yang kita lakukan, UNDP termasuk di dalamnya, membuat bersama-sama ya, kita saling share bagaimana merumuskan bagaimana sih mekanisme atau strategi pendidikan kebencanaan yang terbaik bagi Aceh. Akhirnya kita memutuskan bahwa memang tentunya dengan restu dan ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan pastinya. Akhirnya kita memutuskan bahwa pendidikan kebencanaan ini dimasukkan atau diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi kurikulum atau modul tentang pendidikan kebencanaan itu sudah dikembangkan khususnya untuk SD, dan malah sudah ditrainingkan ya Pak ya. Udah kemarin itu kita sudah TOT ke 10 kabupaten kota, dan kita harapkan ke depan seperti judul tadi bahwa bagaimana nih masa depannya nih. Ada 13 kabupaten kota lagi yang mungkin belum kita perhatikan, harus kita perhatikan tentunya. Nah, juga kita sedang sekarang bersama Dinas Pendidikan sedang menginisiasi untuk level SMP, Pak. Sekarang ini kan kita masih SD. Kemudian kita akan masuk ke level SMP dan tentunya nanti pada jenjang SMA. Sementara untuk perguruan tinggi itu lebih difokuskan atau lembaga yang khusus terhadap pendidikan tinggi, yaitu DDMRC. Kita tahu Aceh punya satu pusat riset tsunami dan bencana, yaitu DDMRC. Jadi mereka akan fokus di untuk perguruan tinggi. Baik Bang Fahmi, ini berkali sedikit ke Pak Asari ya. Keterlibatan ini Pak pemerintah sejauh ini di Dinas Pendidikan khususnya. Baik, sebenarnya kalau berbicara tentang masalah pendidikan kebencanaan, itu sebenarnya berbicara tentang sehari-hari. Karena kita ketahui bahwa di Aceh itu dari sejak adanya Aceh sebenarnya kasus kebencanaan ini memang sering sekali terjadi. Bahkan kalau kita amati di sekitar hampir di setiap penghujan juga terjadi banjir akibat selokan dan sebagainya. Berangkat dari situ, maka kami menyambut baik apa yang dicoba lakukan oleh ADEF pertama kali, kemudian di dalamnya UNDP. Tentu UNDP ini menyahuti program-program yang sangat kontekstual dengan kondisi lokal. Makanya pada tahap pertama, ini UNDP memilih ada 4 kabupaten kota yang menjadi target sasaran awal, yaitu ada Banda Aceh, ada Aceh Besar, ada Aceh Tengah, ada Aceh Utara. Tidak lain adalah daerah-daerah tersebut adalah daerah yang paling parah pada saat terjadinya bencana, baik pada saat gempa bumi yang terakhir disusul dengan tsunami. Daerah tersebut adalah daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kemudian setelah kita coba teliti dari jumlah korban jiwa, itu umumnya ada 2/3-nya adalah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena tingkat pemahaman pada anak-anak ini terhadap bencana ini sangat minim. Sehingga kami berpikir maka untuk memulai mengkampanyekan tentang kebencanaan ini, maka harus kita awali dari tingkat SD. Maka SD kita pilih menjadi pilot project awalnya dengan beberapa agenda penting. Tentunya yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada penyelenggara sekolah. Di situ ada komite sekolah, ada masyarakat pemerhati pendidikan, kemudian ada guru di dalamnya, termasuk kepala kampung kita undang. Kita buat bentuk yang pertama sosialisasi, memberi pemahaman yang cukup kepada penyelenggara sekolah tersebut, sehingga program ini harus kita sambut secara terbuka. Kemudian dari 4 kabupaten kota yang kita buat sosialisasi, kemudian dari 4 kabupaten kota banyak kabupaten yang meminta, kenapa program ini hanya terbatas pada 4 kabupaten kota. Sehingga setelah kita coba diskusi panjang lebar, kemudian
kita coba yakinkan UNDP, kemudian ditambah 10 kabupaten lagi. Dari 10 kabupaten, dari 4 kabupaten tambah 10 jadi 14 kabupaten kota. Kemudian apa yang sudah kita lakukan? Yang pertama mentraining guru-guru untuk memahami dulu. Memahami bagaimana pendidikan kebencanaan ini bisa dimasukkan dalam pelajaran yang sudah menjadi kewajiban dalam kurikulum. Sehingga pelajaran-pelajaran paling mudah itu misalnya seperti ada geografi, ada fisika, ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kebencanaan. Kemudian hal lain juga yang sudah kita coba memberi kontribusi yang difasilitasi oleh UNDP, kita menyusun silabus. Silabus pertama sekali kita coba susun dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 melalui ADEF, kemudian dilanjutkan oleh UNDP. Sekarang modul ini sudah ada dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Setelah modul ini lahir, tentu dengan beberapa proses dari sejak penyusunan, kemudian kita coba seminarkan, kemudian kita coba teliti dan sebagainya, sehingga modul ini akan kita integrasikan ke dalam bentuk pelajaran yang tidak mengganggu pelajaran pokok yang sudah diwajibkan. Misalnya kita ambil contoh, seorang guru sedang mengajarkan tentang bumi, misalnya tentang isi bumi dalam geografi. Dalam geografi. Jadi bumi ini misalnya terdiri dari inti bumi, ada kerak bumi, kemudian dalam inti bumi terjadi gejolak, misalnya terjadi radioaktif. Kalau dulu hanya mengajar apa yang terjadi setelah bumi ini bergerak, terjadi gempa. Sekarang tidak terbatas pada gempa, akibat pecahan lempeng terjadi gempa. Bagaimana penyelamatan kita yang ada di bumi ini? Jadi mengintegrasikan, menambahkan poin-poin yang bisa menyelamatkan jiwa dan raga anak-anak. Kemudian selain kita susun modul juga ini sebenarnya sudah banyak yang melirik tentang buku ini, yang artinya masyarakat selain merasa penting, kemudian provinsi lain juga setelah kita coba sosialisasikan ke Jakarta, ini sudah ada provinsi-provinsi lain yang melirik tentang buku ini. Provinsi lain. Baik, ini target awalnya tadi SD, Pak ya, untuk SD Jepang Famia. Ini menarik, saya menanyakan langsung ke Ibu Nurhayati nih, sebagai pelaku langsung ini penyampai kepada murid-murid, Bu. Untuk awal, Ibu bagaimana melihat pendidikan kebencanaan ini menurut Ibu? Seberapa penting? Kalau menurut saya merasakan kebencanaan, materi kebencanaan ini sangat penting untuk kita berikan kepada siswa di sekolah, apalagi di SD ya Pak. Kita melihat kemarin ini di dalam bencana tsunami, gempa dan tsunami di Aceh itu hampir 470.000 itu 47.000 itu anak-anak. Jadi anak-anak belum paham bagaimana dia kalau misalnya terjadi bencana-bencana itu kemana, dia nggak tahu. Anak-anak belum tahu apa-apa. Jadi oleh karena itulah guru ini, kami berusaha untuk memberikan pemahaman ini kepada siswa tersebut. Lebih mudah kita memahami, memberikan kepada si anak ini yang usia masih di bawah ini. Bagaimana caranya supaya mereka juga nanti menginformasikan kepada orang tuanya di rumah. Misalnya kami melaksanakan di sekolah, kalau misalnya ada gempa, bagaimana kita nanti sambilan nanti anak-anak kalau ada gempa lindungi kepala, bagaimana anak-anak. Jadi jadi anak-anak tidak panik, jangan-jangan nanti kalau kita tidak memberi pemahaman seperti itu, kecelakaan itu, musibah itu bukan karena gempanya, tetapi karena mau berlomba-lomba, misalnya gempa di daerah di tingkat 2 itu ada yang lompat, ada yang turun, panik, Bu, ya? Jadi kena panik. Jadi kita bagaimana sekarang kita memberikan pemahaman kepada siswa supaya kita tidak panik dalam menghadapi bencana. Baik Ibu Nurhayati, banyak hal yang masih ingin saya tanyakan, namun kita harus jeda sejenak dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami juga menanti partisipasi Anda di segmen berikutnya. Anda dapat bertanya ataupun menanggapi topik kita pada hari ini, itu masa depan pendidikan kebencanaan di Aceh. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan berikut ini.